Ada masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Kita akan bergabung bersama dengan Mas Khairul Umam. Mas Umam, ini tadi Projo sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2024 dan disambut baik oleh Prabowo. Ini nanti akan seperti apa efeknya? Ya, ini kemudian seolah memperjelas akhirnya setelah sekian lama kita menanti kepastian siapa benar di belakang Projo, dan Projo sendiri adalah sebuah entitas relawan yang mendapatkan porsi yang sangat spesial di hadapan Pak Jokowi. Satu-satunya entitas relawan yang tidak tunduk, tentunya hampir semuanya relawan tidak tunduk di bawah konstitusi partai. Tetapi meskipun dia tidak berada di bawah konstitusi partai, dia mendapatkan porsi sebagai misalnya menteri di kabinet ini, di mana Pak Budi Ari didapuk sebagai Menkominfo, dan itu menunjukkan sebegitu besarnya perhatian dari Pak Jokowi kepada Projo. Kalau misal kemudian sekarang Projo memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, maka sebenarnya ini adalah sebuah penegasan secara tidak langsung sekali lagi bahwa Jokowi berada di belakang Prabowo Subianto. Nah, adapun yang kemudian tadi disampaikan cukup unik, ada beberapa hal yang saya coba highlight. Pertama, ketika kemudian Projo menggunakan tagline lanjutkan. Kalau misal kemudian digunakan tagline lanjutkan, maka sebenarnya entitas dari dukungan yang disampaikan Projo kepada Prabowo adalah sebuah upaya untuk memberikan dukungan kepada upaya melanjutkan pemerintahan Jokowi. Artinya apa? Kalau misal kemudian ada pro perubahan, pro keberlanjutan, maka koalisi Indonesia Maju sendiri adalah koalisi yang seolah dianggap sah untuk menjadi penerus dari pemerintahan Jokowi ke depan. Dan di saat yang sama, kita juga kemarin sempat membahas beberapa waktu sebelumnya, nama koalisi Pak Prabowo sendiri berubah dari KKIR waktu itu kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, yang notabene suara itu, nama itu adalah representasi dari nama kabinet Presiden Jokowi. Artinya apa? Ini semakin bulat, semakin meneguhkan apa yang selama ini menjadi persepsi publik bahwa memang entitas di sekitar Pak Jokowi atau bahkan representasi dari kekuatan politik Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu ke depan fungsi dari relawan tentu cukup beragam. Pertama, tentu dalam konteks menyukseskan pemenangan, yaitu melakukan door-to-door canvassing, dan di saat yang sama mencoba untuk melakukan penguatan narasi. Tentu kalau misal kalau misal kemudian Prabowo akhirnya betul memilih Gibran sebagai cawapresnya, tentu akan memantik gelombang suara kritis dari kalangan masyarakat sipil, dari rival-rival politik Pak Jokowi, dan itu membutuhkan langkah mitigasi yang serius. Di fase ini jaringan relawan dibutuhkan perannya sebagai komunikator andal di depan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau misal ternyata Pak Jokowi dalam konteks ini yang kemudian menjadi pilihan dari Pak Prabowo akhirnya bukan Gibran, yang terkuat kedua salah satunya adalah Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, maka peran dari relawan tidak akan seberat ketika kemudian Pak Prabowo bersanding dengan Gibran. Jika Pak Prabowo akhirnya bersanding dengan Bu Hovifah, langkah dan juga mesin politiknya akan jauh lebih efektif dan akan jauh lebih produktif dalam proses pemenangan, dan infrastruktur pemenangannya akan jauh bisa bekerja lebih efektif ke depan. Ya, itu kan dari segi hitung-hitungan elektoralnya, yang mana yang lebih kuat antara yang Mas Umam sebutkan tadi, antara Bu Khofifah dengan Mas Gibran. Tapi kalau misalkan dari untuk menentukan nama bakal calon wakil presiden sendiri, apakah relawan-relawan Pak Jokowi ini memiliki peranan penting, termasuk di situ ada entitasnya Pak Jokowi sendiri, ada Pak Jokowi juga di sana? Ya, tentu dalam konteks penentuan cawapres, memang di atas kertas diserahkan kepada capres. Dan capres sendiri menyerap aspirasi dari para ketua umum partai politik pendukung. Tentu ada cukup banyak kriteria dan juga faktor-faktor yang menentukan, mulai dari faktor elektabilitas, jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, ideologi, sampai pada aspek kerentanan. Nah, tentu di level ini semuanya akan ditimbang secara matang, dipertimbangkan ulang, kemudian dikomunikasikan. Kalau misal memang betul dengan Pak Jokowi berada di belakang itu, tentu komunikasi akhirnya bersama Pak Jokowi. Nah, dalam konteks ini tentu relawan tidak akan memiliki porsi sebesar partai politik, tetapi bagaimanapun juga suara relawan dalam konteks ini merepresentasikan suara Jokowi. Relawan dalam konteks ini Projo
adalah kepanjangan lidah politik Jokowi. Baik, terima kasih Mas Khairul Umam, pengamat politik, dan tadi juga sempat bergabung bersama kita ada Bang Habibur Rahman dari Gerindra atas perbincangannya sore hari ini. Sehat selalu Mas Umam, terima kasih.